Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah SWT limpahkan sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devi Aprilia dengan NPM 10120628 dari kelas H1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Izinkan saya selama beberapa menit ke depan untuk menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya mengenai materi tentang khiyar dalam jual beli. Di akhir presentasi ini, nantinya rekan-rekan dapat memahami bagaimana macam-macam dari adanya khiyar jual beli ini yang tiap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video penjelasannya. Pengertian khiyar secara bahasa yaitu memilih yang terbaik. Dalam aktivitas jual beli terdapat hak bagi penjual dan hak bagi pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkan sesuai pertimbangan-pertimbangan mereka masing-masing. Menurut istilah, khiyar adalah pihak yang berakad memiliki hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad. Khiyar adalah sebuah aturan dalam hukum perniagaan Islam untuk melindungi penjual dan pembeli. Meskipun pada dasarnya berdagang adalah untuk meraih keuntungan, tetapi khiyar harus tetap dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain. Dimaksud khiyar adalah memilih di antara dua perkara, yaitu atau melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Hukum khiyar diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Adapun dasar hukum secara umum khiyar adalah sebagai berikut. Dasar hukum khiyar terdapat dalam hadis Ibnu Umar yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang memiliki arti, apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka mempunyai hak khiyar. Selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun, jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain, lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu. Dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah satu seorang di antara mereka tidak meninggalkan jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam buku hukum kontrak keuangan syariah karya Dr. Mardani, tujuan khiyar meliputi yang pertama, untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan sepenuh hati transaksi tersebut. Dan yang kedua, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam berkontrak akad jual beli tersebut. Yang ketiga, agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian satu sama lain setelah terjadinya kontrak tersebut atau transaksi jual beli. Tidak hanya memahami pengertian, tujuan, dan dasar hukum saja, macam-macam khiyar juga tak kalah penting untuk kita dipelajari. Dilansir dalam Islam, khiyar memiliki beberapa macam menurut para ulama. Yang pertama yaitu khiyar majlis, yang memiliki arti hak memilih dari penjual dan pembeli yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih di tempat atau majlis dan belum berpisah. Batasan melakukan khiyar majlis ini yaitu selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Khiyar ini sangat mengatur proses transaksi di lokasi akad jual beli tersebut. Kedua pihak memiliki hak untuk memilih. Selain itu, dapat meneruskan jual beli yang telah disepakati sebelumnya atau telah diakadkan dalam majelis tersebut. Dan yang kedua, adanya khiyar syarat, yang memiliki arti hak pilih yang dijadikan syarat oleh pembeli dan penjual atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Hal ini merupakan hak memilih berdasarkan persyaratannya. Saat akad jual beli, kedua pihak dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan sebuah proses transaksi jual beli dengan batasan waktu tertentu.
Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka proses transaksi jual beli itu wajib dipastikan akankah dilanjutkan atau tidaknya, seperti itu. Dan yang ketiga adanya khiyar aib. Ini dilakukan jika ada cacat pada barang. Pembeli bisa membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan pada barang yang diperjualbelikannya itu. Biasanya hal ini terjadi jika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad jual beli tersebut. Jika pembeli mengetahui cacat barang saat telah berpisah, maka dia memiliki hak untuk mengembalikannya pada sang penjual dan meminta ganti barang yang lebih baik atau meminta kembalikan uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya tersebut. Dan yang keempat, khiyar ta'yin atau hak pilih pembeli dalam menentukan salah satu barang yang berbeda dalam segi harga maupun kualitas yang telah disebutkan dalam akad jual beli tersebut. Berdasarkan khiyar ta'yin tersebut, calon pembeli berhak memilih salah satu dari dua tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir, khiyar ruyah atau dimiliki oleh salah satu pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli pada suatu barang yang belum sama sekali kita lihat sebelumnya. Seperti itu. Setelah kita memahami tentang materi khiyar, sekarang saatnya kita mengetahui bagaimana contoh mengenai gambaran jual beli yang tidak sah karena memiliki dampak dari kurang rukun dan syaratnya, serta mengetahui gambaran contoh jual beli yang sah tetapi terlarang dalam syariat Islam. Contoh pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jual beli yang sah tetapi kurang dari segi rukun dan syaratnya. Yang pertama yaitu jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum sama sekali jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda atau padi yang masih sangat hijau, yang memungkinkan nantinya dapat merugikan orang lain. Dengan diperkuat hadis bagi berikut dari Ibnu Umar, Nabi SAW telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah nanti setelah lahirnya binatang itu akan hidup ataukah mati. Dengan sabda Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, jual beli sperma atau air mani binatang jantan, yang diperkuat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang jual beli kelebihan air. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi menambahkan pada riwayat yang lain bahwa beliau telah melarang atau menerima bayaran dari persetubuhan air mani jantan. Hadis riwayat Muslim dan An-Nas. Dengan contoh yang kedua, kita akan membahas tentang jual beli yang sah tetapi terlarang. Jual beli ini biasanya disebabkan karena ada satu sebab atau akibat dari perbuatannya itu. Yang termasuk dalam jual beli jenis ini, yang pertama, jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan sholat Jumat. Allah SWT telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang kedua, jual beli dengan niat untuk ditimbun pada masyarakat yang saat membutuhkannya. Jual beli ini disahkan tetapi dilarang karena ada maksud tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Rasulullah pun bersabda, "Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Hal ini biasanya sah tetapi terlarang karena penjualan tidak mengetahui harga umum di pasar, sehingga dapat memungkinkan ia akan menjual barang dengan harga lebih rendah maupun lebih tinggi. Membeli barang atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang, itulah yang terakhir.
Rasulullah pun bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sebagian kamu menjual atau membeli dari sebagian kamu atas barang yang sudah dijual atau dibeli oleh orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian video penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.